Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan review perbandingan dua buah smartphone dari Asus Zenfone 9 versus iQOO 11. Jadi kita akan perbandingan dua buah smartphone ini, mana yang lebih unggul, mana yang lebih worth untuk kalian beli. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review perbandingan dua buah smartphone ini ya guys. Sebelum kita membahas perbandingan dua buah smartphone ini, disclaimer terlebih dahulu bahwa kita tidak akan membahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing smartphone, karena itu sudah dibahas di video reviewnya. Jadi kalau memang kalian penasaran seperti apa kekurangan atau kelebihannya dari smartphone kedua buah smartphone, silahkan tonton video reviewnya ya guys. Jadi mari kita akan bahas dari beberapa aspek yang akan kita bandingkan di sini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bandingkan dari kedua buah smartphone ini dari sisi performance yang ditawarkan oleh kedua buah smartphone. Keduanya sama-sama menggunakan chipset Snapdragon, tapi yang Asus itu menggunakan 8 Plus Gen 1, sedangkan iQOO menggunakan 8 Gen 2. Jadi 8 Gen 2 itu adalah penerus dari 8 Gen Plus 1 ya guys. Jadi ini bodak-bandi ya guys. Jadi secara performance kita uji coba juga menggunakan benchmark, kita uji coba ada Geekbench, 3D Mark, kemudian ada PC Mark. Untuk yang Geekbench sama 3D Mark sudah menunjukkan bahwa 8 Gen 2 itu lebih unggul daripada 8 Gen Plus 1 ya guys. Sedangkan yang untuk PC Mark itu karena melihat secara keseluruhan overall memang di Asus lebih unggul, tapi overall kita menangkan di iQOO 11 karena dia menggunakan prosesor yang lebih baru dan performance-nya memang lebih baru, lebih powerful lah guys dibandingkan Asus Zenfone 9. Tapi sebenarnya secara sehari-hari tidak terlalu berasa bedanya guys, kecuali kalau misalnya kalian pakai buat yang benar-benar heavy use banget, tapi sangat jarang banget untuk kebanyakan user saat ini ya guys. Kemudian dari sisi kamera, kedua buah smartphone ini sama-sama punya kamera yang sebenarnya bagus di kelas harganya. Tapi kalau kita bandingkan, kita benar-benar lihat secara keseluruhan, itu memang di Asus Zenfone 9 lebih unggul dibandingkan iQOO 11. Kenapa seperti itu? Karena secara tone warna juga lebih natural di Asus, sedangkan di iQOO masih kadang-kadang lari dari sisi warnanya, jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi itu yang agak disayangkan banget ya guys. Jadi overall untuk kamera kita menangkan Asus Zenfone 9. Kalian bisa lihat untuk perbandingannya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan dua buah smartphone antara iQOO 11 versus Asus Zenfone 9. Jadi kedua buah smartphone ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon ya guys. Jadi cuma bedanya kalau yang iQOO itu versi yang baru, yang Snapdragon 8 Gen 2. Kalau yang Asus itu menggunakan 8 Gen Plus 1. Jadi, tapi kalau sekedar informasi juga buat kalian bahwa di iQOO dia maksimal perekaman kamera depannya di 1080p. Sedangkan di Asus bisa merekam hingga 4K. Menurut kalian bagusan mana nih? Secara dynamic range menurut kita sih secara warna kulit kalau iQOO tuh lebih merah ya. Kalau yang Asus lebih mirip mendekati natural meskipun memang belum persis natural aslinya ya guys. Tapi ya silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari kedua buah smartphone. Perbandingan ini kita bandingkan. Ya kita pegang pakai tangan saja tanpa bantuan tripod, mini tripod dan lain sebagainya. Menurut kalian mana yang lebih unggul? Silakan tulis di komentar ya guys. Untuk kualitas kamera depan dari kedua buah smartphone ini ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan dua buah kamera belakang dari Asus Zenfone 9 versus iQOO 11. Jadi secara dynamic range menurut kalian gimana? Sebenarnya kedua buah smartphone sama-sama bagus, punya dynamic range yang bagus, tapi secara tone warna menurut kita ini lebih stabilan kayaknya di Asus ya guys daripada di iQOO. Cuma saya kurang tahu ya karena kita lihatnya di layar kedua buah smartphone ya guys. Jadi mungkin nanti bisa juga berbeda pendapatnya waktu di review. Tapi kurang lebih kalau sekarang sih sepantauan saya sih untuk secara tone warna kalau kita bisa lihat di sini, kalau iQOO itu dia lebih ke biru. Kayaknya kalau misalnya ke Asus ini dia lebih ke netral ya guys. Tapi sebenarnya secara dynamic range kalau kalian perhatikan detailnya tuh lebih nangkep di iQOO 11 ya guys. Ini sesuatu yang bagus ya, mungkin karena ISP-nya juga lebih baru dan lebih bagus. Sedangkan di Asus Zenfone 9 ini karena ISP-nya lebih lama ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Tapi ini adalah perbedaan tone warna aja. Tapi kalau menurut kita sih sama-sama bagusnya ya guys. Jadi menurut kita ini termasuk sama-sama bagus. Dan ya kalau kayak gini, tone-nya lebih merah yang iQOO, kalau yang ini Asusnya lebih agak biru-biru dikit. Kurang seperti ini ya guys. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari kedua buah smartphone ini ya guys. Oke guys, kita akan coba untuk perekaman kestabilan kedua buah smartphone. Ini kita aktifkan ultra steady-nya kedua buah smartphone. Dan ini semua direkam di 1080p 60 frame per second. Kita coba lari ya guys.
Gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Mana yang lebih unggul? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys, untuk kualitas perbandingan Ultra Steady kedua buah smartphone ini ya guys. Kemudian dari sisi layar, di sini kita menangkan iQOO 11 karena dia sudah pakai layar LTPO AMOLED, terus kemudian 2K dengan 144 Hz, sedangkan di Asus itu dia menggunakan layar Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz ya guys. Jadi memang beda ya guys, sama-sama support HDR10 tapi secara brightness, secara warna itu lebih bagusan di iQOO 11 dibandingkan Asus Zenfone 9 ya guys. Kemudian dari sisi dual speaker, kedua buah smartphone sama-sama menggunakan dual speaker, tapi menurut kita secara karakteristik suara itu lebih bagusan di Asus Zenfone 9 dibandingkan iQOO 11. Kalian bisa dengarkan sampel audionya setelah ini guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, kedua buah smartphone memiliki kapasitas baterai yang berbeda, di mana iQOO 11 menggunakan 5000 mAh, Zenfone 9 menggunakan 4300 mAh. Di sini memang secara pengguna sehari-hari memang beda tipis, tidak terlalu beda jauh, tapi menurut kita memang lebih unggulan di iQOO 11 dibandingkan Asus Zenfone 9 ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, iQOO 11 itu menggunakan fast charging 120 Watt, sedangkan Asus Zenfone 9 itu menggunakan 30 Watt. Jadi jelas di sini pemandangannya di iQOO 11 ya guys. Kemudian dari sektor body, ukuran body compactness untuk pemakaian sehari-hari itu memang lebih unggulan di Asus Zenfone 9 dibandingkan iQOO 11. Tapi sekali lagi ini adalah preferensi setiap orang berbeda-beda, ada yang suka compact, ada yang suka HP yang besar ya guys. Tapi kalau kita sendiri lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari itu menggunakan Asus Zenfone 9 ya guys. Kemudian dari sisi IP rating di sini memang pemenangnya di Asus Zenfone 9 karena sudah punya IP68, sedangkan iQOO 11 tidak punya rating IP68 tersebut ya guys. Kemudian dari sisi software, kita bandingkan kedua buah smartphone saat ini sama-sama menggunakan Android 13, di mana untuk yang iQOO 11 itu menggunakan Vantage OS, sedangkan Asus itu menggunakan Zen UI, di mana Zen UI-nya itu benar-benar mirip dengan Android Pure. Sedangkan di iQOO 11 itu sebenarnya Vantage-nya sebenarnya mirip sama yang di HP Vivo. Tapi menurut kita secara pengguna sehari-hari itu memang lebih nyaman. Kalau menurut kita sendiri lebih nyaman menggunakan yang Zen UI di Asus Zenfone 9 dibandingkan iQOO 11 karena juga tidak ada iklan, kemudian juga tidak ada bloatware yang berarti, dan itu sudah aman banget guys. Secara software juga enak banget ya guys. Kemudian dari sisi manajemen panas bermain game, di mana di sini memang pemenangnya di iQOO 11 dibandingkan Asus Zenfone 9, di mana iQOO 11 punya sistem pendinginan jauh lebih baik daripada Asus Zenfone 9. Dan itu berarti kalian mau pakai buat gaming, di iQOO 11 itu lebih unggul ya guys. Itu dia tadi ada perbandingan yang kita bandingkan dari kedua buah smartphone. Silahkan terus komentar apakah yang mana yang lebih worth it buat kalian beli. Kalau menurut kita sendiri, keduanya itu sama-sama bagus kok guys, sama-sama layak untuk dibeli, tapi beda segmentasi, di mana iQOO 11 itu bagi kalian yang memang incer untuk performance ready, di mana kalian mau pakai fokus jangka panjang untuk gaming, ambillah iQOO 11. Tapi kalau memang kalian penggunaan sehari-hari, buat sosial media, buat browsing, buat pokoknya daily use ya guys, di luar gaming,
ambillah Asus Zenfone 9 karena menurut kita tuh Asus Zenfone 9 tuh HP compact yang memang menarik banget ya guys. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak suka dengan ukuran compact, ya ambillah iQOO 11. Itu aja sih guys, simple kayak gitu guys. Kurang lebih seperti itu video perbandingan kita kali ini. Thank you sudah nonton video ini, dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.